Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rini Emalia Susanti selaku fasilitator, kepada Ibu Happy Setiawati selaku pengajar praktek yang saya hormati juga, dan tak lupa kepada rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas modul 1.1 A.8 terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebuah kesimpulan, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sering disebut dengan Raden Mas Wardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 pada zaman kolonial. Pendidikan saat itu terbatas pada pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dasar. Yang bisa sekolah pun hanya anak-anak bangsawan untuk didik menjadi pegawai. Tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pelopor dari sebuah proses kemerdekaan dan kebudayaan bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Berkat Ki Hajar Dewantara, bangsa Indonesia dapat memerdekakan bangsanya sendiri, karena pemikiran tentang pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri merdeka lahir maupun batin, sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik adalah seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tanaman yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tanaman adalah biji yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Selanjutnya, dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran KHD modul 1.1 A.8, saya membuatnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional KHD, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Guru sebagai penentu keberhasilan murid, saya menganggap bahwa guru menjadi sentral dalam pembelajaran. Maka guru dituntut untuk menguasai teknik dan pendekatan pembelajaran agar mampu mengelola kelas dan muridnya. Murid menunggu perintah guru dan menerima materi dari guru. Kemudian selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya masih menggunakan perangkat
sanksi atau hukuman kepada murid yang melanggar tata tertib, untuk membuat efek jera pada murid yang melanggar tata tertib atau tidak memenuhi persyaratan tertentu. Saya menggunakan sanksi atau hukuman agar murid menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Walaupun hasilnya tidak 100% berhasil, masih banyak murid yang tetap tidak melakukan hukuman tersebut. Selain hal tersebut, saya juga masih menggunakan teknik memaksa, karena jika tidak dipaksa, murid tidak akan jalan dan berubah. Saya masih meyakini dengan menggunakan teknik memaksa, karena dengan meyakini murid tidak akan bersedia berubah jika tidak dipaksa. Keadaan terpaksa menjadikan orang lain menjadi kreatif, mau berpikir keras dan mau berusaha lebih, serta mengurangi murid yang belajar seenaknya sendiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang ada dalam diri saya adalah, sebagai pendidik, saya memahami dan akan mengimplementasikan pemikiran pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan hati yang suci, mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berfokus pada pernyataan terakhir, namun untuk berhamba kepada sang anak, berarti saya sebagai pendidik harus mempunyai pemikiran bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik hanya menuntut murid, bukan memaksa menjadi apa yang diinginkan oleh pendidik. Menuntun berarti memberi anak kebebasan, dan pendidikan berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran KHD? Saya segera merubah mindset sehingga dapat memandang siswa dengan rasa hormat, tanpa membedakan anak itu pandai ataupun bodoh, nakal atau tidak nakal, kaya ataupun miskin. Semua kegiatan pendidikan pengajaran harus fokus dan berorientasi kepada murid. Tidak ada ikatan apapun selain antara guru dan murid. Tulus ikhlas dengan murid tanpa meminta atau mengharapkan sesuatu dari mereka, dan tidak memaksakan keinginan saya sebagai pendidik kepada murid tersebut, karena mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang perlu dituntun dan diamong. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan modul 1.1 A.8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Khusus kepada Ibu Fasilitator, terima kasih.
ruang kolaborasi dan juga saat orientasi lokakarya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.